Di sudut kota Surabaya yang remang-remang, berdiri sebuah restoran steak yang terkenal dengan kelezatan luar biasa. Nama restoran itu Tulang Rasa, sebuah nama yang terdengar biasa, tetapi sangat meninggalkan kesan misterius. Restoran ini selalu dipenuhi pengunjung, dari pagi hingga larut malam. Orang-orang rela antre berjam-jam hanya untuk mencicipi steaknya yang disebut sempurna hingga gigitan terakhir. Namun, ada satu hal yang selalu dirasakan para pengunjung, meskipun tak pernah mereka ungkapkan. Di setiap sudut restoran, di sela-sela dekorasi kayu tua yang berlapis debu tipis, terasa ada mata-mata tak kasat yang mengawasi. Kadang, suara samar seperti bisikan muncul dari arah dapur yang tertutup rapat. Beberapa pengunjung bahkan mengaku melihat bayangan gelap melintas di pantulan kaca jendela restoran. Adrian Yudo Bintoro, seorang jurnalis investigasi muda, tak percaya pada hal-hal mistis. Ketika mendengar rumor tentang restoran itu menggunakan cara tak wajar untuk mempertahankan cita rasa legendarisnya, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Tapi ia tidak tahu, kunjungannya ke Tulang Rasa akan mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Malam itu, Adrian Yudo Bintoro merapikan jaket kulit kesayangannya dengan hati-hati, memastikan peralatan jurnalistiknya lengkap mengisi tas ranselnya, sebuah kamera digital, memo catatan wawancara, dan sebuah mini recorder digital. Setelah melakukan perjalanan sekitar 30 menit dari kantor media tempatnya bekerja, Trust Investigation, terlihat Toyota Prado hitam yang dikendarai Andrea memasuki pelataran parkir restoran steak Tulang Rasa. Beberapa menit kemudian, Andrian memasuki gedung restoran yang tampak lusuh dengan cat tembok mengelupas, serta papan nama yang hampir tak terbaca. Sekilas, bangunan itu tidak memiliki daya tarik. Namun, antrean panjang yang melingkar hingga ke trotoar menceritakan hal berbeda. Ada sesuatu yang membuat orang rela menunggu, bahkan dalam dekapan dingin malam. Dalam artikel kuliner yang sedang ia tulis, Adrian ingin menjawab satu pertanyaan yang membakar rasa penasarannya. Apa rahasia kelezatan restoran ini? Begitu melangkah masuk, udara di dalam restoran terasa pekat oleh aroma yang menggoda. Perutnya langsung bergolak. Bau daging panggang dipadu dengan bumbu kaya rempah memenuhi ruangan, bercampur dengan suara desisan lemak yang meleleh di atas panggangan. Ada sesuatu yang hampir mistis dari atmosfer ini, seolah aroma tersebut menyelinap ke dalam inderanya, menguasai pikirannya. Ia duduk di meja kecil di sudut, memesan steak andalan restoran itu, dan menunggu sambil mencatat detail suasana. Namun, rasa lapar mulai membuat jarum jam terasa bergerak lebih lambat. Ketika steak akhirnya disajikan, Adrian terpaku. Potongan daging di hadapannya terlihat sempurna, merah muda di tengahnya, berkilauan oleh saus kental yang tampak menggiurkan. Ia menelan ludah sebelum akhirnya mengambil potongan pertama. Saat potongan daging itu menyentuh lidahnya, ia merasakan ledakan rasa yang sulit digambarkan. Gurih, manis, asin, dan sedikit aroma rempah yang asing. Namun, di balik kenikmatan itu, muncul sensasi lain yang ganjil. Ia merasa seperti mendengar bisikan samar di telinganya, seperti suara yang muncul dari bayang-bayang di sudut ruangan. Adrian mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu, tapi semakin lama ia duduk di sana, perasaan aneh itu semakin kuat. Ia merasa diawasi. Pandangannya menyapu ruangan, tapi semua terlihat normal. Orang-orang sibuk menikmati makanan mereka, pelayan berlalu lalang membawa hidangan, dan dapur tampak ramai dengan aktivitas. Meski begitu, bulu kuduknya berdiri. Ia tidak bisa mengusir bayangan, adanya mata-mata tak terlihat yang mengamati setiap gerak-geriknya. Sepulang dari liputan di restoran Tulang Rasa, Adrian mulai mengerjakan artikelnya di kamar kosnya. Namun, pikirannya terus mengulang pengalaman di restoran itu. Rasa daging yang ia cicipi terasa nyata,
hampir seperti masih tertinggal di lidahnya. Tetapi bersamaan dengan itu, ada rasa asing yang membuatnya gelisah. Ia mencoba mengabaikan firasat buruk itu dan terlelap. Namun, tidur tidak membawa kedamaian. Dalam mimpinya, Adrian mendapati dirinya berdiri di tengah sebuah kuburan tua. Langit di atasnya kelabu, dan angin dingin menerpa kulitnya. Bau tanah basah dan anyir menyengat hidungnya, membuat perutnya mual. Ia mendengar suara sekop menghantam tanah, berirama seperti denyut nadi yang mencekam. Dalam kegelapan, ia melihat sesosok bayangan menggali kuburan. Ketika Adrian melangkah lebih dekat, tiba-tiba tangan keriput mencuat dari dalam tanah, mencengkeram pergelangan kakinya dengan kekuatan yang mengerikan. Tarikan itu begitu kuat, menariknya ke dalam kegelapan tanpa akhir. Adrian terbangun dengan teriakan keras. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan napasnya memburu. Ia meraba pergelangan kakinya, memastikan tangan mengerikan itu hanyalah mimpi. Namun, bekas lebam samar terlihat di kulitnya. Ia menggigil, merasa seperti mimpi itu lebih dari sekadar bunga tidur. Ada sesuatu yang nyata dan menakutkan di balik pengalaman malam itu. Esok harinya, rasa penasaran yang membara membuat Adrian kembali ke restoran. Namun, kali ini, atmosfernya terasa berbeda. Restoran yang kemarin penuh sesak kini hampir kosong. Pelayan yang kemarin ramah tampak lebih pendiam, dan tatapan mereka terasa dingin. Ketika Adrian memesan kembali steak andalan, ia merasakan beban tak terlihat menggantung di udara, seolah-olah ada rahasia gelap yang mengintai dari balik dinding restoran ini. Saat steak disajikan, aroma menggoda itu kembali menguasai indranya. Namun, kali ini, Adrian merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar rasa lapar. Ada magnetisme aneh yang membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan dari potongan daging di piringnya. Ia ragu, tetapi dorongan tak terjelaskan memaksanya mengambil satu gigitan lagi. Begitu rasa itu menyentuh lidahnya, bayangan mimpi semalam kembali menerjang. Ia mendengar suara tanah yang dihantam sekop, aroma anyir tanah basah, dan bisikan-bisikan samar yang kini terasa lebih jelas. Adrian menjatuhkan garpu dengan tangan gemetar. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres dengan restoran ini. Namun, saat ia hendak pergi, seorang pelayan berdiri di depannya dengan senyum kaku. "Sudah malam, Tuan. Jangan lupa kembali lagi. Jika Anda masih punya waktu," katanya, dengan nada yang terdengar lebih seperti ancaman daripada undangan. Adrian meninggalkan restoran itu dengan langkah terburu-buru. Namun, saat menoleh ke belakang, ia melihat sosok-sosok berdiri di jendela, menatapnya dengan mata kosong. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di restoran ini? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, membuatnya sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Dan kini, tidak ada jalan untuk kembali. Pagi itu, Adrian bangun dengan firasat yang tidak biasa. Rasa daging dari restoran tulang rasa masih menghantui lidahnya, tetapi bukan rasa itu yang membuatnya resah, melainkan mimpi buruk dan tatapan para pelayan yang dingin. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia selidiki, sesuatu yang mungkin lebih besar daripada sekadar rahasia dapur restoran terkenal. Dengan kamera digital di tangan dan tekad yang membara, Adrian memulai penelitiannya. Adrian memutuskan wawancara dengan penduduk sekitar, berharap menemukan jawaban. Ia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Bu Ratmi di sebuah warung kecil. Wajahnya penuh kerut, tetapi matanya menyiratkan ketakutan yang mendalam ketika Adrian menyebut nama tulang rasa. "Kamu harus menjauh dari tempat itu, Nak," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Kabar yang berkembang di masyarakat, restoran itu tidak wajar. Mereka yang bekerja di sana tidak pernah kembali. Suaranya bergetar di ujung kalimatnya, dan Adrian merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Rasa ingin tahu Adrian semakin membesar. Ia pergi ke perpustakaan kota, menelusuri arsip lama tentang sejarah lokasi restoran itu. Di balik tumpukan kertas kuno yang berbau apek, ia menemukan informasi yang membuat darahnya berdesir. Lokasi restoran itu dulunya adalah sebuah kuburan tua peninggalan Belanda. Kuburan itu dikosongkan untuk proyek pembangunan kota bertahun-tahun lalu. Namun, desas-desus tentang arwah yang terusik
tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan penduduk setempat. Sore harinya, Adrian kembali menemui Bu Ratmi. Awalnya, wanita tua itu enggan berbicara. Namun, setelah didesak, ia akhirnya membuka mulut, meski dengan suara pelan dan gemetar. "Aku pernah bekerja di sana, Nak," katanya sambil sesekali melirik ke sekeliling, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. "Aku melihat tulang-tulang itu di bawah dapur. Mereka menyebutnya penglaris." Kata-kata itu menghantam Adrian seperti badai. Ia ingin tahu lebih lanjut, tetapi Bu Ratmi mendadak bungkam, hanya bergumam samar, "Kamu sudah tahu terlalu banyak." Malam itu, Adrian duduk di kamar kosnya, mencoba merangkai semua informasi yang ia temukan. Kuburan tua, arwah yang terganggu, dan cerita tentang tulang-tulang di dapur. Semua itu terasa seperti teka-teki mengerikan yang semakin nyata. Ia menatap layar laptopnya yang penuh catatan dan gambar, tapi pikiran itu kembali, bagaimana Stea itu bisa terasa begitu sempurna? Dan apa yang sebenarnya dimaksud dengan penglaris? Dalam pencarian lebih lanjut, Adrian menemukan artikel kuno tentang praktik ilmu hitam yang digunakan untuk mendatangkan keberuntungan. Salah satu ritual melibatkan penggunaan tulang manusia sebagai media. Ia menggigil. Ilustrasi dalam artikel itu serupa dengan apa yang diceritakan Bu Ratmi, tulang-tulang yang menjadi bagian dari restoran. Meski hatinya penuh keraguan, Adrian merasa harus kembali ke sana untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Keesokan harinya, ia menemui salah satu mantan pelayan restoran yang sekarang tinggal di desa terpencil. Pria itu seorang pemuda kurus bernama Wito, mengaku keluar dari restoran karena tidak tahan dengan apa yang ia lihat. Daging itu bukan hanya daging sapi, katanya dengan suara serak. Pada malam-malam tertentu, Pak Surya membawa sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Wito menolak menjelaskan lebih jauh, tetapi tatapan ketakutan di matanya sudah cukup bagi Adrian. Sore itu, Adrian kembali ke restoran dengan kamera tersembunyi. Atmosfernya semakin menyeramkan dibanding sebelumnya. Restoran yang biasanya ramai kini lebih sunyi. Pelayan menyambutnya dengan senyuman aneh, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia memesan steak, ia memperhatikan suasana dapur terlihat jauh lebih gelap. Tidak ada tawa para juru masak, hanya suara pisau yang beradu dengan talenan, dan entah mengapa, suara itu terdengar seperti gema di lorong panjang yang sempit. Ketika steak akhirnya tiba, Adrian memandangnya dengan perasaan bercampur aduk. Daging itu terlihat sempurna, seperti sebelumnya. Namun, di matanya sekarang, setiap potongan terasa seperti menyembunyikan rahasia gelap. Ia mengambil garpu dengan tangan bergetar, tetapi sebelum ia sempat mencicipi, ia mendengar bisikan samar. Suara itu terdengar dari arah dapur, nyaris seperti memanggil namanya. Adrian tidak bisa tinggal diam lagi. Ia bangkit dari kursinya, melangkah menuju dapur, meski pelayan mencoba menghentikannya. "Anda tidak boleh masuk, Tuan," katanya dengan senyum dingin. Namun, Adrian sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia mendorong pintu dapur dengan keras, dan pemandangan di dalamnya membuatnya terpaku dalam ketakutan. Panci mendidih penuh darah, tulang-tulang berserakan di meja, dan di pojok ruangan, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kerangka manusia tertata rapi, seolah-olah menunggu giliran untuk menjadi bagian dari hidangan berikutnya. Adrian berlari keluar restoran dengan napas tersengal. Ia tahu, apa yang baru saja ia lihat bukan sekadar cerita rakyat. Rahasia restoran itu lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan, dan kini, ia membawa kebenaran yang mungkin akan membuat nyawanya sendiri berada dalam bahaya. Adrian memantapkan tekadnya. Ketakutan yang menghantui pikirannya selama beberapa hari terakhir, kini berubah menjadi keberanian yang nekat. Ia tahu, rahasia gelap yang tersembunyi di restoran tulang rasa harus diungkap, tidak peduli bahaya apa yang menantinya. Malam itu, di bawah langit kelam tanpa bintang, Adrian menyelinap ke dalam restoran melalui pintu belakang dengan bantuan kunci palsu yang ia beli dari seorang ahli di pasar gelap. Udara malam terasa menusuk tulang, seolah-olah memperingatkan bahwa dirinya sedang melangkah menuju sesuatu yang tak terbayangkan. Begitu berada di dalam, keheningan restoran membuat bulu kuduk Adrian meremang. Bangunan yang biasanya ramai dengan suara percakapan dan dentingan alat makan, kini terasa seperti tempat mati.
Hanya ada suara angin gemerisik yang merayap melalui celah-celah dinding tua, menciptakan irama menyeramkan yang tak henti mengganggu pikirannya. Ia menyalakan senter kecil di tangannya, cahayanya bergetar mengikuti degup jantungnya yang tak beraturan. Adrian melangkah lebih dalam ke ruangan-ruangan restoran, mencoba mencari pintu yang menuju ke ruang bawah tanah. Dalam perjalanan itu, bayangan-bayangan di sudut ruangan terasa seperti bergerak. Ia memutar kepalanya beberapa kali, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, hawa dingin yang tiba-tiba menyergapnya, membuatnya merasakan jika ia tidak sendirian. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Adrian menemukan pintu kayu tua yang ia yakini sebagai akses menuju ruang bawah tanah. Engselnya berderit keras saat ia mendorong pintu itu, seakan-akan menjerit menolak kehadirannya. Tangga kayu yang menuju ke bawah tampak rapuh dan gelap, tetapi Adrian tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, ia menuruni tangga tersebut. Setiap langkah menciptakan gema kecil yang bergema di lorong sempit. Saat tiba di ruang bawah tanah, pemandangan di hadapannya membuat darahnya membeku. Ruangan itu menyerupai sebuah altar ritual mengerikan. Tulang belulang manusia tertata rapi, membentuk pola yang menyerupai simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan daging mentah yang diletakkan di atasnya, dikelilingi oleh lilin yang menyala redup. Aroma anyir darah bercampur bau lilin menyengat memenuhi ruangan, membuat Adrian hampir muntah. Namun, ia menahan diri. Kamera digital di tangannya mulai memotret dengan tergesa-gesa. Kilatan lampu kamera yang pertama memantul di dinding batu, tetapi kilatan kedua memancing sesuatu yang tak kasat mata. Udara di ruangan itu terasa berubah, lebih dingin, lebih berat. Cahaya lilin mulai berkedip, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkannya. Tiba-tiba, lampu padam sepenuhnya, meninggalkan Adrian dalam kegelapan total. Detak jantungnya berpacu, dan telinganya menangkap suara langkah kaki berat mendekat. Kemudian, sebuah suara pecah dari kegelapan, berat dan dalam, memotong keheningan seperti pisau tajam. "Kamu seharusnya tidak ada di sini, Nak." Suara itu terdengar akrab, tetapi dengan nada yang berbeda, lebih dingin, lebih mengancam. Adrian memutar senter ke arah suara itu, tetapi yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar. Pak Surya berdiri di sana, matanya menyala merah, menatapnya dengan tatapan yang menusuk. Tubuhnya tampak besar dan mengerikan, seperti bayangan yang tidak sepenuhnya manusia. Bayangan-bayangan di sekeliling ruangan mulai bergerak, merayap mendekati Adrian dengan kecepatan yang tidak wajar. Bentuk mereka tidak jelas, tetapi aura mereka memancarkan kebencian yang dingin. Adrian mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar, tetapi langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Nafasnya tercekat ketika salah satu bayangan itu melintas di depannya, meninggalkan bekas dingin di kulitnya. Adrian mengumpulkan seluruh keberaniannya dan berlari menuju tangga. Namun, langkah-langkahnya terasa seperti berlomba dengan waktu. Bayangan-bayangan itu mengejarnya, suara-suara mereka seperti bisikan yang semakin keras, bergaung di telinganya. "Kamu tidak akan lolos." Adrian nyaris tergelincir saat menaiki tangga, tetapi ia berhasil mencapai pintu atas dan membantingnya dengan keras. Di luar restoran, Adrian terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, ia tahu apa yang mengejarnya bukan sekadar sesuatu yang berada di dalam restoran. Bayangan itu, tatapan Pak Surya yang merah menyala, dan suara-suara yang mengikuti langkahnya, semua itu terasa seperti ancaman yang tidak akan berhenti begitu saja. Adrian kini menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Rahasia ini bukan hanya tentang restoran, tetapi tentang kekuatan gelap yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Ia tahu, malam itu hanyalah permulaan. Bayangan di kegelapan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mereka mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali menerkam. Adrian memegang kameranya erat-erat, tetapi rekaman itu terasa seperti perlindungan yang rapuh di tengah teror yang nyata. Satu pertanyaan kini terus terngiang di kepalanya. Bagaimana aku bisa menghentikan ini sebelum semuanya terlambat? Malam itu, Adrian duduk di pojok kamarnya dengan tubuh gemetar. Tulang yang ia ambil dari altar di ruang bawah tanah restoran, kini tergeletak di atas meja, seperti artefak kutukan yang tidak dapat ia lepaskan.
Pada awalnya, ia mengira tulang itu hanya barang bukti untuk mengungkap kengerian restoran tersebut kepada dunia. Namun, dalam beberapa hari terakhir, tulang itu telah menjadi sumber teror yang menghancurkan hidupnya. Malam pertama sejak ia membawa tulang itu pulang, Adrian mulai mendengar suara-suara aneh. Suara langkah berat terdengar dari lorong di luar kamarnya, meskipun ia tinggal sendirian. Ketika ia mengintip melalui lubang kunci, lorong itu kosong, tetapi suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Semakin malam, suara itu berubah menjadi bisikan pelan memanggil namanya, yang membuat darahnya membeku. Pada malam kedua, ia melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Saat mencoba tidur, ia terbangun karena merasa diawasi. Ketika ia membuka matanya, sosok Pak Surya berdiri di sudut kamarnya. Matanya menyala merah seperti yang dilihatnya saat di ruang bawah tanah. Adrian melompat dari tempat tidur, mengambil senter, dan menerangi sudut itu, tetapi sosok itu menghilang. Jendela terkunci, pintu rapat, tidak ada cara bagi siapapun untuk masuk. Namun, perasaan itu tetap ada, ia tidak sendirian. Karena itu, Adrian berusaha membuang tulang tersebut. Ia membawanya ke sungai di luar kota, melemparkannya ke air. Dengan hati yang lega, ia kembali ke rumah, berpikir semuanya telah berakhir. Namun, ketika ia membuka pintu kamar, tulang itu ada di atas mejanya, bersih seperti sebelumnya, tetapi kali ini dengan noda darah segar yang menetes ke lantai. Adrian jatuh terduduk, matanya melotot tak percaya. Malam-malam berikutnya hanya semakin buruk. Bayangan-bayangan bergerak di dinding kamarnya, meskipun tidak ada sumber cahaya. Suara langkah kaki, bisikan, dan aroma anyir darah menjadi bagian dari kehidupannya. Ia bahkan mulai merasakan sentuhan dingin di bahunya saat ia menulis di meja, seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Adrian tahu bahwa ia tidak lagi melawan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh logika. Ketika pikirannya mulai goyah, ia mendengar suara yang lebih jelas daripada sebelumnya. "Kembalilah pada kami," bisik suara itu, langsung di telinganya, meskipun tidak ada siapapun di ruangan itu. Bisikan itu bukan sekadar perintah, melainkan ancaman. Adrian merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang tidak terlihat, seperti bayangan yang mengintai di balik pandangan matanya. Putus asa, Adrian mencoba membakar tulang itu di pekarangan belakang. Ia menyalakan api besar dan melemparkan tulang itu ke dalamnya. Namun, bukannya terbakar, tulang itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti jeritan manusia yang tersiksa. Api langsung padam, meninggalkan tulang itu utuh di tengah abu dingin. Adrian mundur, menahan jeritan di tenggorokannya. Ia menyadari tulang itu tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Rasa takut bercampur dengan kemarahan. Adrian mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah menghadapi sumbernya. Restoran itu, altar itu, semua kengerian bermula dari sana. Jika ia bisa menghancurkan altar di ruang bawah tanah, mungkin kutukan ini akan berhenti. Namun, ide untuk kembali ke tempat itu membuatnya mual. Ia tahu apa yang menunggunya di sana, Pak Surya dan bayangan-bayangan mengerikan itu. Malam itu, ia mencoba untuk tidur, tetapi mimpinya dipenuhi oleh bayangan altar dan sosok-sosok tanpa wajah yang berputar-putar di sekelilingnya. Ketika terbangun, tulang itu kembali di atas dadanya, dengan noda darah yang menetes perlahan ke bantal. Adrian menjerit keras, gemetar tanpa bisa mengendalikan dirinya. Ia tahu, tidak ada lagi waktu untuk ragu. Dengan kamera, senter, dan keberanian yang tersisa, Adrian bersiap untuk kembali ke restoran. Kali ini, ia bukan hanya ingin mencari kebenaran, ia ingin menghancurkan kegelapan itu sebelum kegelapan menghancurkannya. Tetapi pertanyaan terus menghantuinya. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi apa yang menungguku di sana? Malam itu, Adrian berdiri di depan restoran tulang rasa untuk terakhir kalinya. Bangunan itu kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya, meskipun tidak ada perubahan yang nyata. Lampu redup yang menggantung di atas pintu masuk bergoyang pelan diterpa angin malam, menciptakan bayangan aneh di dindingnya yang kusam. Adrian menelan ludah dan melangkah masuk. Bau lembab dan pengap menyambutnya, bercampur dengan aroma darah yang samar tetapi menusuk. Restoran itu terlihat kosong,
tetapi kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata terasa begitu kuat, menyesakkan udara. Debu tebal menutupi meja-meja kayu, dan suasana di dalam restoran seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Namun, Adrian tahu itu hanya ilusi. Hawa dingin yang merayap di kulitnya mengingatkannya pada teror yang mengintai di bawah permukaan. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter dan menuju pintu kayu yang mengarah ke ruang bawah tanah. Kali ini, ia datang dengan persiapan, sebuah kapak yang ia bawa di tasnya, satu-satunya senjata yang ia harapkan bisa menghancurkan altar itu. Tangga kayu tua yang menuju ruang bawah tanah berderit pelan, seolah-olah memperingatkan Adrian untuk berhenti. Namun, ia tidak mengindahkannya. Ketika kakinya menapak di lantai ruang bawah tanah, ia melihat altar itu masih berdiri di sana, tetapi kini lebih menyeramkan. Tulang-tulang manusia tertumpuk lebih tinggi di sekeliling altar, membentuk piramida mengerikan. Simbol-simbol aneh yang sebelumnya samar kini bersinar dalam cahaya lilin yang nyaris habis terbakar. Suara seperti bisikan samar mulai memenuhi ruangan, menggetarkan hati Adrian. Dengan kapak di tangan, Adrian mendekati altar itu. Ia mengangkat kapaknya tinggi-tinggi dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Namun, saat kapak itu menghantam altar, suara keras yang ia harapkan berubah menjadi tawa menyeramkan. Altar itu tidak retak sedikit pun. Sebaliknya, suara tawa itu semakin keras, menggema di seluruh ruang bawah tanah, diiringi dengan suara jeritan yang tak berasal dari dunia ini. Adrian mundur, wajahnya penuh dengan ketakutan. Bayangan-bayangan mulai bergerak dari dinding, merayap seperti kabut pekat yang hidup. Mereka mengelilingi Adrian, mengunci setiap jalan keluar. Di tengah-tengah bayangan itu, sosok Pak Surya muncul perlahan, dengan senyuman dingin yang sama seperti yang Adrian ingat. Matanya menyala merah, memancarkan kebencian dan kemenangan sekaligus. "Kamu tidak bisa menghentikan kami," kata Pak Surya. Suaranya berat dan memekakkan telinga. "Sekarang kamu adalah bagian dari mereka." Adrian mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Bayangan-bayangan itu mendekat, tangan-tangan gelap mereka mencengkeram pergelangan dan kakinya, menyeretnya ke altar. Adrian menjerit, tetapi suaranya tenggelam oleh suara jeritan lain yang datang dari dinding, jeritan para korban sebelumnya. Ia merasa tubuhnya kaku, seperti ada kekuatan besar yang mengikatnya ke altar. Di atasnya, cahaya lilin mulai meredup, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang absolut. Dalam gelap total itu, Adrian merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Tubuhnya seperti ditarik ke dalam dimensi lain, dingin, kosong, tanpa akhir. Rasa sakit merayap di seluruh tubuhnya, tetapi rasa takut jauh lebih kuat. Sebelum semuanya menghilang, ia mendengar suara terakhir dari Pak Surya. "Selamat datang, Adrian. Siklus ini akan tetap hidup." Pagi harinya, restoran Tulang Rasa kembali buka, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pengunjung mulai berdatangan, antrean panjang kembali terbentuk di depan restoran. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Pemilik restoran kini adalah seorang pria muda dengan tatapan kosong, dan senyum kecil yang aneh di wajahnya. Tidak ada yang tahu bahwa pria itu adalah Adrian, yang kini telah menjadi penerus dari siklus mengerikan yang tidak akan pernah berhenti. Di dalam restoran, aroma menggoda tetap memenuhi udara. Para pengunjung memuji rasa steak yang mereka santap, tidak menyadari bahwa setiap potongan membawa jejak rahasia gelap yang Adrian temukan. Rahasia restoran itu tetap hidup, terkubur dalam bayangan kegelapan, menjadikan Adrian bagian dari rantai takdir yang tidak bisa ia hindari. Dan di ruang bawah tanah, altar itu tetap berdiri, semakin kokoh, semakin haus. Restoran Tulang Rasa bukan hanya tempat makan. Ia adalah pintu gerbang ke neraka, tempat di mana kehidupan dan kematian bercampur menjadi satu, dan siklus kutukan terus berjalan tanpa akhir. Siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Cerita Adrian hanyalah satu dari sekian banyak kisah kelam yang terbungkus dalam aroma menggoda restoran Tulang Rasa. Di permukaan, restoran itu tetap berdiri megah, melayani pelanggan dengan senyuman hangat dari para pelayan yang tampak biasa saja. Namun, di balik setiap senyuman, di balik setiap hidangan steak yang disajikan, ada rahasia gelap yang tak pernah tertidur. Setiap gigitan steak yang sempurna,
membawa lebih dari sekadar rasa, tetapi juga jejak kutukan yang terus hidup. Para pelanggan yang datang tidak menyadari bahaya yang mengintai. Mereka hanya melihat piring yang dipenuhi hidangan menggugah selera, aroma yang memenuhi ruangan, dan suasana nyaman yang memikat. Tetapi, di sudut-sudut restoran, bayangan gelap mengintai, mengawasi, dan menunggu. Tak seorang pun tahu ada sesuatu yang memperhatikan setiap langkah mereka, sesuatu yang memilih, sesuatu yang lapar. Altar di ruang bawah tanah tetap berdiri kokoh, semakin kaya dengan tumpukan tulang baru. Setiap tulang menceritakan kisah seseorang yang pernah menjadi korban restoran ini, kisah yang terlupakan begitu saja. Suara-suara jeritan samar yang terdengar dari bawah lantai restoran, menjadi nyanyian hantu yang tidak bisa dihentikan. Mereka yang pernah mencoba melawan restoran ini, tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanyalah bagian dari siklus, seperti Adrian, yang kini telah menjadi wajah baru restoran, melayani pengunjung dengan tatapan kosong dan senyum kecil yang misterius. Di luar restoran, angin malam membawa aroma steak yang membangkitkan rasa lapar, menarik pelanggan baru ke dalam perangkapnya. Orang-orang yang lewat seringkali tidak bisa menahan diri untuk berhenti, terhipnotis oleh bau yang begitu sempurna. Mereka yang masuk tidak tahu bahwa mereka bukan hanya pelanggan, mereka adalah bagian dari rantai takdir yang tidak dapat mereka hindari. Setiap gigitan adalah pengorbanan, setiap suapan adalah langkah mendekati kegelapan yang tak terelakkan. Namun, siklus ini tidak pernah berhenti hanya pada satu cerita. Restoran Tulang Rasa tetap hidup, mengundang korban-korban baru, generasi demi generasi. Siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Pertanyaan itu terus bergaung di balik dinding restoran, bersama dengan bisikan-bisikan gelap yang tak pernah mati. Dan satu hal yang pasti, di restoran Tulang Rasa, harga kelezatan selalu dibayar dengan jiwa. Apakah Anda cukup berani untuk mencicipi steaknya? Tamat.